وصحبه أجمعين وانظر الصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والملائكة السماوات والأرض والأولياء الله تعالى والصالحين من المشرق والمغرب والعلماء العاملين والفقهاء والقراء والسادة الصوفية المحققين ولأستاذنا ولمشايخنا وللأخوات والأخوات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بحقي وببركتي وبكرامتي وبمعجزتي وبمنزلتي وبشفاعتي وبحرمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala limpahan kasih sayangnya di dalam rahmat dan nikmatnya yang tercurahkan pada setiap diri kita, khususnya di malam hari ini. Allah berikan hidayah dan juga kekuatan serta kesehatan pada setiap diri kita sehingga dapat berhadir di malam hari ini, di majelis kita ini, mengkaji pengetahuan ilmu, ma'rifatullah wa hakikatullah yang dirutinitaskan di setiap malam Sabtunya. Salawat dan salam terhaturkan pula kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul bait, keluarga beliau, dan juga kepada para sahabat-sahabat serta kepada sekalian umat pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kemudian. Berulang-ulang kali tersampaikan di dalam pengetahuan ilmu hakikatullah wa ma'rifatullah yang umumnya dikenal dengan pengetahuan ilmu tasawuf.
yang mana menjadi acuan dasar di dalam ilmu tasawuf atau di dalam ilmu hakikatullah wa ma'rifatullah. Acuan dasarnya ialah mutu qabla an tamutu. Sudah tidak asing lagi akan kalimat dalil tersebut, bahkan dikenal oleh seluruh arif billah di seluruh dunia. Bagi para pejalan ilmu hakikatullah dan pejalan ilmu ma'rifatullah, maka sungguh mutu qabla an tamutu adalah dalil yang menyatakan di dalam sebuah pernyataan bahwa untuk sampai dan bertemu Allah, maka tentunya melalui gerbang kematian, melalui gerbang kematian. Pengertian secara umumnya hanya dengan melalui kematianlah maka seseorang itu atau siapapun dia sedang mengadakan perjalanan untuk menuju dan sampai kepada Allah. Maka berarti tanpa kematian, maka berarti tanpa adanya kematian, maka tidak akan ada yang dapat berjalan menuju dan bahkan sampai kepada Allah. Maka berarti kematian itu adalah keharusan bagi setiap diri untuk menuju Allah. Lalu hubungannya atau korelasinya mengenai kematian dikaitkan dengan pengetahuan ilmu tasawuf, maka kaitannya ialah bahwa setiap diri yang mendambakan untuk dapat sampai dan bertemu Allah dalam perjalanan rohaninya, maka mereka itu selagi masih berada di alam dunia, selagi mereka masih hidup di atas bumi dalam kehidupan dunia,
maka keberhasilan seseorang itu untuk nantinya, maksudnya nantinya itu ketika akhir masa nanti, dikala ajal datang, maka agar kelak suatu masa itu nanti datang kematian itu menghampiri dirinya, agar ia dapat selamat dan sampai kepada Allah dalam perjalanan rohaninya setelah kematian kelak itu datang. Maka kuncinya ia harus dapat mematikan dirinya sebelum mati, selagi ia masih hidup di alam kehidupan dunia ini. Itulah maksud daripada mutu qabla an tamutu. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Artinya, bila engkau dalam kehidupan dunia ini telah dapat mematikan diri sebelum kelak kematian itu datang, engkau matikan dirimu di kala ini, engkau matikan dirimu di saat ini, yang didasari oleh pengetahuan ilmu hakikatullah wa ma'rifatullah. Maka dalam kematiannya, selagi masih hidup dalam kehidupan dunia, maka kematiannya itu dalam kehidupan dunia ini yang menentukan kelak suatu saat nanti ketika kematian yang pada umumnya diketahui oleh banyak orang, saat itu dia akan mendapatkan keselamatan dan bahkan diterima dan sampai kepada Allah. Kuncinya, selagi masih berada di alam kehidupan dunia ini, ia harus dapat mematikan dirinya sebelum kematian kelak mendatangi dirinya. Mengapa demikian? Sebab di dalam kematian ia akan dapat menyaksikan dan memandang kebenaran Allah. Sebab di dalam kematian ia baru dapat bertemu dengan Allah. Sebab di dalam kematianlah baru terungkap akan hakikat kebenaran adanya Allah. Sebelum kematian, artinya sebelum ia dapat mematikan dirinya sebelum mati, maka Allah yang ia pertuhankan
masih sebatas Allah yang semu baginya, masih sebatas Allah yang belum nyata dalam penyaksian dirinya. Hanya dengan kematianlah baru dia dapat menyaksikan akan kebenaran adanya Allah. Itulah mengapa diperintahkan untuk dapat mematikan diri sebelum mati. Artinya bila dalam kehidupan dunia ini ia telah dapat mematikan dirinya sebelum mati, lalu ia benar-benar dapat menyaksikan akan kebenaran Allah dan terungkap rahasia hakikat Allah. Nyata Allah dalam penyaksiannya ketika ia telah dapat mematikan diri sebelum mati. Penyaksiannya akan Allah itu akan menjadi jalan baginya ketika kelak suatu saat dia mendapati kematian, maka dia pun akan dapat menyaksikan nyata akan kebenaran Allah. Begitu maksudnya. Berarti kesimpulannya, bila belum dapat mematikan dirinya sebelum mati, selagi masih berada dalam kehidupan dunia, bila belum dapat mematikan dirinya sebelum mati, selagi masih berada dalam kehidupan dunia, maka kelak ketika kematian itu datang, maka kelak ketika ajal itu menjemput, saat itu ia akan mengalami keraguan-raguan dan kebimbangan dan kekacauan hati yang begitu hebat yang akan dirasakan. Seolah-olah, seakan-akan ia tidak menemukan jalan untuk menuju Allah. Ia tidak menemukan cahaya terang yang menuntun dirinya untuk menuju dan sampai kepada Allah ketika kematian itu kelak datang. Dan bila itu terjadi, ia tidak menemukan jalan untuk menuju kepada Allah, dan ia tidak menemukan cahaya terang yang menuntun dirinya untuk berjalan menuju Allah, maka itulah yang dikatakan ia mati di dalam kesesatan. Artinya tersesat dia di alam itu. Tersesat ia di alam kematian itu. Ia tidak dapat menuju kepada Allah karena jalan tertutup baginya untuk menuju kepada Allah. Maka rohnya tidak dapat berpulang ke rahmatullah. Maka ruhnya, apa tuh istilahnya, terkatung-katung. Hah? Apa?
ngawang-ngawang, tidak menemukan jalan untuk menuju kepada Allah. Istilah bahasa kita umumnya disebut gentayangan. Dan roh yang tidak dapat menemukan jalan menuju kepada Allah, dan roh yang terkatung-katung dan gentayangan itu, ketika kematian mendatangi dirinya, maka berlomba-lombalah bangsa-bangsa astral, bangsa-bangsa gaib untuk menarik rohnya untuk ikut masuk menjadi bagian dari bangsa mereka. Itu diperebutkan. Sehingga ada yang menjadi bagian dari bangsa-bangsa, ya kita siluman, jin dan lain sebagainya. Pertanyaannya, mengapa roh diperebutkan oleh bangsa-bangsa yang demikian? Itu dikarenakan fitrah daripada roh manusia, fitrah daripada roh manusia menyimpan rahasia Allah. Al-insanu sirri. Roh manusia menyimpan akan rahasia Allah, sehingga ada kekuatan di dalam roh manusia itu. Itulah yang mereka inginkan pada roh-roh yang tidak dapat pulang ke hadirat Allah. Sudahnya kalau arwah-arwah atau manusia yang dalam kehidupan dunianya dia bersekutu, bah itu makinnya kada perlu ditarik-tarik oleh bangsa gaib tadi, kada perlu. Kenapa? Karena sudah ada perjanjian. Apa yang kita tekan kontrak dalam persekutuan yang tadi, sehingga ketika suatu saat kelak ia mati, maka dia langsung berada di tempat di mana dia mengadakan perjanjian. Bahasa kasarnya, mereka menjadi budak bagi bangsa-bangsa yang demikian itu. Sampai kapan itu terjadi? Sampai kiamat datang. Sampai kiamat datang, maka selama itu rohnya diperbudak. Itu kalau apa namanya tadi, yang bersekutu dengan bangsa-bangsa gaib. Sedangkan yang tidak bersekutu, maka ruhnya diperebutkan. Istilahnya ada beberapa bangsa-bangsa gaib memperebutkan ruhnya tadi, karena ingin memanfaatkan kekuatan yang tersimpan pada rahasia ruh si fulan itu tadi. Itulah yang diistilahkan dalam suatu pernyataan bahwa roh yang buruk ketika kematian itu datang, maka roh yang buruk itu akan ditempatkan di sijin. Adapun roh yang baik, adapun roh yang sempurna,
Adapun roh yang bercahaya, maka ia akan ditempatkan di Iliyin. Iliyin itu tempat yang tertinggi. Di mana Iliyin itu? Iliyin itu adalah berkumpul dengan para nabi-nabi yang ada di lapisan-lapisan langit. Ada yang di langit pertama, ada yang di langit kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh. Itu roh-roh yang suci, roh-roh yang sempurna, roh-roh yang bercahaya. Dia dijemput, lalu kemudian diantar dan dimasukkan di dalam golongan Iliyin, golongan orang-orang yang mendapatkan kedudukan tertinggi, maqamam mahmuda. Adapun roh yang buruk dalam kematiannya, maka mereka ditempatkan di Sijjin. Sijjin itu tempat yang serendah-rendahnya. Di mana tempat yang serendah-rendahnya? Yakni di alam-alam bangsa-bangsa yang suka menyesatkan manusia. Apakah itu bangsa jin ataukah bangsa siluman, maka dia ditempatkan di tempat itu. Itulah bagian daripada misteri kematian. Maka agar kematian itu ketika mendatangi diri, lalu ia mendapatkan keselamatan dalam kematiannya kelak, maka kuncinya ialah selagi masih berada di alam kehidupan dunia, mutu qabla an tamutu, matikan diri kamu sebelum kamu mati. Bukan bunuh diri lah, lain juga. Nanti dikira matikan diri kamu sebelum mati, berarti ini bunuh diri, gantung diri, atau minum apa tuh? Minum racun tikus, atau minum baygon. Apa itu baygon kah ngarannya? Obat nyamuk itu yang cair. Bukan maksud mematikan diri itu dengan bunuh diri, bukan. Maksud dari matikan dirimu sebelum kamu mati ialah berkaca dengan orang yang sudah mati. Berkaca dengan orang yang sudah mati, bercermin dengan orang yang sudah mati. Itu untuk mengambil itibarnya, untuk mengambil pelajarannya. Lihat orang mati. Orang mati itu ia tidak dapat bergerak lagi. Orang mati itu ia tidak dapat berbicara lagi. Orang mati itu ia tidak dapat terbuka lagi matanya. Berdiam tuh Pak. Kalau mayat itu bergerak, bukan orang nang melayang. Ketika si fulan mati, jenazahnya dibaringkan, maka tidak ada sedikit pun terlihat bergerak. Bahkan naik turun napasnya pun terhenti. Apa hikmah di balik itu? Yakni matikan diri kamu sebelum mati. Artinya lenyapkan dirimu, kosongkan dirimu,
hilangkan keakuan dirimu sampai kau benar-benar meyakini seyakin-yakinnya bahwa tanpa kudrat iradat Allah maka tidak akan dapat dirinya berlaku, tidak akan dapat dirinya bergerak, bahkan tidak dapat melihat, mendengar, mencium, merasa, dan lain sebagainya. Maka itulah yang dikatakan mutu, matikan dirimu, jangan kau bersandar kepada keakuan dirimu. Nah, begitu maksudnya. Awalnya kau tidak boleh bersandar kepada jasad, itu awalnya. Maksudnya jangan lagi kau berkata, kau mengakui, kau meyakini bahwa dirimu adalah si batang tubuh. Itu awalnya. Dirimu bukanlah si batang tubuh, dirimu bukanlah si jasad. Itu pelajaran dasar daripada mutu qabla anta mutu. Jadi ada beberapa level, ada beberapa tingkatan. Pelajaran mutu qabla anta mutu yang level bawah atau yang dasar, yang pertama, jangan kau mengaku bahwa dirimu adalah si jasad, bahwa dirimu adalah si tubuh. Jangan. Jasad ataupun tubuh itu tak ubahnya bagaikan bajunya saja atau wadahnya saja, bukan diri yang sebenarnya. Itu dasarnya. Tidak mengakui bahwa dirinya adalah si tubuh. Itu harus betul-betul teryakini, bukan hanya sekedar diketahui saja, tapi juga harus teryakini bahwa diriku bukanlah si tubuh ini, bahwa diriku bukanlah si jasad ini. Itu yang pertama, pelajaran dasar mematikan diri. Lalu selanjutnya, setelah engkau meyakini bahwa dirimu bukanlah si tubuh, bahwa dirimu bukanlah si jasad, maka kenalilah siapa dirimu yang sesungguhnya. Bila dirimu bukan jasad, lalu siapa dirimu yang sesungguhnya? Dirimu yang sesungguhnya itulah yang disebut hayat, alias ruh, alias nafs. Ini kalau bahasa alias
Alias itu apa geram? Hah? Apa tuh? Nama lain. Nama lain. Nama lain. Artinya yaitu jua gitu kan? Ya lah. Sebenarnya diri itu ialah hayat alias ruh. Ini singkat aja disampaikan karena sudah berulang kali penjabaran-penjabarannya. Ini singkat aja. Sebenarnya diri ialah hayat alias ruh alias nafs alias napas alias sir, ya kan? Alias Nur Muhammad yang bersifat muhaddas. Begitukah? Maka berarti dari definisi itu tadi, maka sebenarnya dirimu itu ialah Nur Muhammad yang bersifat muhaddas. Bila telah diketahui, langkah selanjutnya diyakini seyakin-yakinnya bahwa diriku bukanlah tubuh, diriku bukanlah si jasad ini, melainkan diriku ialah Nur Muhammad yang bersifat muhaddas, atau dalam keilmuan disebut hayun, disebut hayat, bukan hayun. Hayat tapi bukan hayun, namun tiada lain dari si hayun. Nah, kalau hayun itu ya Nur Muhammad yang bersifat qadim. Si hayat bukan hayun, tapi tiada lain daripada hayun. Nur Muhammad yang muhaddas bukan Nur Muhammad yang qadim, tapi tiada lain dari yang qadim itu jua. Bila diistilahkan lah, bila diistilahkan, tapi jadikan suatu keyakinan. Bila diistilahkan yang muhaddas itu, yang muhaddas itu adalah duplikatnya yang qadim. Itu istilahnya, tapi jadikan keyakinan. Nur Muhammad yang muhaddas itu duplikatnya Nur Muhammad yang qadim. Si hayat itu duplikatnya si hayun. Ibarat kunci, ada nang kunci orinya, ya kan? Ada yang kunci duplikatnya. Tapi walaupun kunci itu duplikat, bisa juga kada membuka pintunya. Bisa juga. Gerigi kuncinya sama kada?
sama, amunnya kada sama kada kawam buka pintu. Bentuknya sama lah, sama. Bahasa orang sekarang 11-12 ya kan? Kada tahu juga sampai wayah ini apa geran maksud 11-12 itu kada tahu juga. Adakah yang tahu maksud 11-12 itu apa? Hah? Atas bawah sama? Hah? Kurang lebih. Yang membedakan kalau nang ori itu nang awal, ya kan? Yang duplikat itu nang akhir. Seperti itu. Maka berarti Nur Muhammad Muhaddas yang ada pada diri kalian adalah duplikat daripada Nur Muhammad yang qadim. Yang umumnya dikenal dengan sebutan hayat. Ada juga yang mengenal dengan sebutan ruh. Ada juga yang mengenal dengan sebutan nafs. Ada juga yang mengenal dengan sebutan sir. Mana dia? Napas kalian tuh dia si Muhaddas tadi. Napas tuh iya si Muhaddas tadi. Hakikatnya napas itu ia tidak naik dan tidak turun. Ia tidak keluar dan ia tidak masuk. Itu hakikatnya. Tapi kenapa terasakan ada keluar, ada masuk? Ada naik, ada turun. Itu dikarenakan untuk memacu atau untuk memompa jantung. Makanya terkesan ada naik, ada turun. Untuk memompa jantung, untuk mengempiskan paru-paru. Hanya sebatas itu, tidak ada yang lain. Agar si tubuh itu, agar si jasad itu, si wadah tadi, ya kalau lah wadah, kalau si tubuh tadi, agar si wadah itu tadi dapat terkesan hidup. Ingat kalimatnya, agar terkesan hidup. Agar si jasad itu terkesan hidup. Kayak apa itu bahasa lainnya, bagaimana maksudnya? Bagusnya kayak apa? Seakan-akan, seolah-olah jasad itu jadinya terlihat hidup dengan adanya napas yang terlihat naik dan turun, terasakan naik dan turun.
Hanya itu. Namun sejatinya napas itu tidak naik dan tidak turun, tidak keluar dan tidak masuk. Apa buktinya? Buktinya ialah si napas itu ketika akhir ajal datang, kematian kelak mendatangi, kada terasa lagi napas itu naik dan turun. Namun resikonya si tubuh kada bergerak lagi. Ya Allah. Tapi si napas itu dia tetap hidup dalam kehidupannya. Dia tidak mati. Kenapa si napas itu tetap hidup? Karena dia Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu tidak akan mati. Begitu maksudnya. Nah, maka ketika dikatakan mutu qabla anta mutu, matikan diri kamu sebelum mati, artinya lupakan bahwa dirimu engkau miliki. Lupakan bahwa dirimu ada dengan sendirinya. Itu lupakan. Ganti, maksudnya begitu. Ganti. Dirimu bukanlah dirimu. Nah begitu nah bahasanya, kalimatnya. Dirimu bukanlah dirimu, melainkan dirimu adalah Nur Muhammad yang bersifat muhaddas. Tadinya kan sebelum kita tahu ilmu lah, ini anggaplah kita bekesah dahulu lah, kita bekesah dahulu sebelum kita belajar, sebelum kita mengkaji ilmu. Katakanlah Afandi, katakanlah Afandi dahulu belum tahu ilmunya, dahulu belum belajar. Yang tahunya si Afandi itu, dirinya Afandi itu mengetahui bahwa aku ini ya Afandi, aku ini ya Afandi. Tapi ketika ditanya mana Afandinya, kada kawa menunjukkan. Begitu menunjuk ke dada, bukan Afandi, itu dadanya Afandi. Menunjuk ke muka, itu bukan Afandi, tapi muka Afandi. Kemanapun menunjuk ke bagian yang ada di tubuh, itu bukan Afandi. Itu keseluruhannya adalah tubuhnya Afandi. Lalu yang mana Afandinya? Yang tadinya dikatakan Afandi itu ada, ternyata Afandi itu tidak ada. Yang ada hanyalah Nur Muhammad. Ini misalkanlah kita kembali ke istilah tadi, ke contoh tadi. Ada kunci yang ori. Kunci yang ori itu biasanya satu aja, ada banyak, ya kan? Kunci yang ori satu. Lalu kemudian ada kunci duplikatnya sebanyak 20. Misalkan kunci duplikatnya ada 20. Walaupun duplikat, tetapi wujudnya
tetap dapat untuk membuka pintu, begitu kah? Coba sambil disimak. Orinya satu, duplikatnya ada 10. Bentuknya sama semua. Ada 20, bentuknya sama semua. Lalu kemudian nang 20 tadi masing-masing diberi nama dengan nama yang lain. Kunci duplikat yang pertama diberi nama utuh misalkan. Kunci duplikat yang kedua diberi nama Nanang misalkan. Yang ketiga diberi juga nama yang lain misalkan sampai 20. Namun walaupun namanya berlain-lainan, ya kan? Walaupun namanya berlain-lainan, tapi bentuknya tetap mengikuti bentuk yang ori, ya kan? Dan tetap bisa mewakili untuk membuka pintu yang tertutup, ya kan? Nah, 20 kunci yang duplikat tadi itu, 20 kunci yang duplikat tadi itu Nur Muhammad juga yang bersifat muhaddas, diberi nama dengan nama yang lain. Bisa dikatakan Nur Muhammad yang muhaddas diberi nama di alam dunia dengan nama Afandi. Nur Muhammad muhaddas di alam dunia diberi nama Subhan. Ada Nur Muhammad muhaddas yang lain di alam dunia diberi nama Junaidi. Ada Nur Muhammad muhaddas dan lain di alam dunia diberi nama Amiruddin. Masih belum paham kah? Nur Muhammad yang bersifat muhaddas yang lain di alam dunia diberi lagi nama dengan nama yang lain. Ada yang bernama Yoki, ada yang bernama Syahrudin, ada yang bernama Nanang, dan lain-lain sebagainya. Walaupun namanya berbeda-beda satu dengan yang lain, yang 20 tadi kunci duplikat tadi, namun hakikatnya satu. Apa hakikatnya? Nur Muhammad yang bersifat muhaddas. Sebagai duplikatnya Nur Muhammad yang qadim. Nah, setelah Afandi mengetahui jati dirinya, oh ternyata Afandi itu nggak ada. Ternyata yang bernama Afandi itu tidak ada. Afandi itu hanya sebuah nama yang diberikan untuk Nur Muhammad yang bersifat muhaddas.
Oh, ternyata yang bernama Subhan itu tidak ada. Nama Subhan itu hanya diberikan untuk Nur Muhammad yang muhaddas. Kalau tadinya sebelum belajar, oh ini Apandi itu ya aku ini, begitu. Ya diriku ini sudah Apandi, ya diriku ini sudah Subhan, ya diriku ini sudah Junaidi. Merasa diri ada. Siapa yang merasa dirinya ada berarti belum mati. Begitu maksudnya. Itu kesimpulannya. Siapa yang merasa dirinya ada, siapa yang merasa dirinya masih ada, berarti dia belum mati. Bila dia belum mati, berarti dia belum kenal dengan Allah. Bila dia belum mati, berarti dia belum mengadakan perjalanan untuk menuju kepada Allah. Bila ia belum mati, maka tidak ada harapan bagi dirinya untuk sampai kepada Allah. Tapi ketika diketahui, oh diriku yang bernama Apandi itu tidak ada, yang disebut Apandi itu bukan aku, yang disebut Apandi itu adalah Nur Muhammad yang muhaddas. Dan Nur Muhammad yang muhaddas itu duplikatnya Nur Muhammad yang qadim. Nah, bila itu teryakini, berarti Nur Muhammad yang muhaddas yang tiada lain adalah duplikat Nur Muhammad yang qadim. Berarti sampai itu namanya. Kan tadi 11-12 kalau lah. Oh, berarti diriku bukanlah diriku, melainkan Nur Muhammad jua adanya. Dan Nur Muhammad itu adalah wajah Allah. Ya kan? Iya kada? Diriku bukanlah diriku, melainkan Nur Muhammad jua adanya. Dan Nur Muhammad itu adalah wajah Allah. Iya kada? Sekali lagi, diriku bukanlah diriku. Tadi namanya Apandi, Subhan, Junaidi, Amiruddin, dan kita semua, ya kan? Diriku bukanlah diriku, melainkan Nur Muhammad lah yang ada. Dan Nur Muhammad itu adalah wajah Allah. Berarti kesimpulannya, kesimpulan akhirnya, bila ditarik kesimpulan untuk menjadi suatu keyakinan, Nur Muhammad yang dikatakan tadi walau bersifat muhaddas, Nur Muhammad tersebut ialah hayat, ya kan? Alias roh, ya kan? Alias nafs, ya kan? Alias sir, ya kan? Alias ya nafas itu, ya kan? Berarti nafas itu adalah Nur Muhammad, ya kan? Nur Muhammad adalah wajah Allah. Berarti nafas itu adalah wajah. Berarti nafas itu adalah wajah Allah. Yakin tidak? Yakin.
Bila engkau yakin bahwa napasmu adalah wajah Allah dan kau yakin lalu taguk liur, maka berarti engkau sudah meyakinkan dirimu sendiri bahwa engkau telah mati. Berarti kan dirimu kan ada. Orang mati itu kan ada tadi itu, ya kan? Orang mati itu tidak ada lagi. Berarti saat itu maka dirimu sudah tidak ada. Maka berarti saat itu engkau sudah mati. Itulah yang dikatakan mutu qabla an tamutu. Nah, apa yang didapatkan malam ini itu mesti direnungkan lagi nanti di rumah. Dalam artian bukan direnungkan dalam artian dipikirkan, bukan. Artinya supaya makin mantap lagi, apalagi kalau ada rekamannya, pahamlah. Bila ada rekamannya, diulang lagi, didengarkan lagi, agar semakin berkualitas keyakinan di dalam meyakini bahwa dirimu telah mati sebelum mati. Nah, kesimpulan akhir, bila napasmu bukanlah dirimu, dirimu bukanlah dirimu, artinya napasmu bukanlah dirimu, melainkan napasmu adalah Nur Muhammad. Maka berarti napasmu adalah wajah Allah. Maka bila napasmu adalah wajah Allah dan teryakini hal itu pada dirimu, maka berarti kau telah melihat wajah Allah pada napas itu. Kan tadi dikatakan kematian itu untuk menuju sampai kepada Allah, ya kan? Apakah kalian yakin bahwa napas itu adalah wajah Allah? Maka berarti ketika kau merasakan napas itu, sama halnya kau memandang wajah Allah, ya kan? Berarti kau telah bertemu dengan Allah. Bila kau telah bertemu Allah di dunia ini, bila kau telah melihat Allah di dunia ini, bila kau telah dapat memandang Allah di dunia ini, maka lebih lagi di akhirat nanti. Begitu maksudnya. Sebagaimana yang dikatakan, bila buta di dunia, maka lebih lagi di akhirat. Begitu pula kebalikannya. Jika engkau telah dapat melihat, memandang, bahkan bertemu dengan Allah dalam kehidupan dunia ini, maka di akhirat kau pun akan bertemu kepadanya. Nah, mereka yang sudah dapat mati sebelum mati, selagi masih ada di alam kehidupan dunia ini, mereka tidak akan mati lagi. Sebab mati itu cuma sekali. Ketika kau sudah meyakini dirimu tidak ada, yang ada adalah Nur Muhammad, berarti kau sudah mati. Bila sudah mati, tidak akan mati lagi. Lalu kelak itu apa? Kelak nanti itu adalah kenyataan berhentinya napas. Itu aja. Kelak nanti itu hanyalah kenyataan berhentinya keluar masuk napas. Itu aja. Kada ada ladang lain. Dan bila di dunia ini kau telah dapat melihat, kau telah memandang, kau telah bertemu dengan Allah, maka kelak
ketika kenyataannya naik turun nafas itu berhenti, maka saat itu sudah pasti kau akan ketemu juga dengan Allah. Bila saat itu kau sudah bertemu juga dengan Allah, maka kadada urusan bangsa-bangsa astral tadi untuk merebut rohmu untuk menjadi budaknya mereka. Kadada urusan. Kenapa? Karena mereka kada bisa untuk mengganggu orang-orang yang berada di dalam liputan wajah Allah. Maka bisa dikatakan poin kesudahannya, mereka atau kalian yang sudah dapat mematikan diri sebelum mati dalam kehidupan dunia ini, maka bisa dikatakan poin akhirnya bahwa diri kalian berada di dalam liputan wajah Allah, bahwa kalian berada di dalam liputan wajah Allah. Maka berarti diri kalian menjadi saksi dan bukti tentang kebenaran adanya Allah. Maka dari itulah yang dikatakan bahwa la maujuda illallah, tidak ada yang maujud melainkan Allah. Ketika yang maujud hanya Allah, maka lenyaplah apandinya. Jika yang maujud hanya Allah, maka lenyaplah subhannya. Jika yang maujud adalah Allah, maka lenyaplah suprinya. Dan kita semua, la ilaha illallah, la hayya illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la fa'ila illallah. Maka itulah keyakinan yang membawa keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, dan juga membawa keselamatan ketika di akhir masa kelak, ketika ajal datang. Dikala itulah Nur Muhammad yang qadim, yang ternyatakan pada diri Rasulullah Muhammad SAW, ketika kematian kelak datang, ketika ajal kelak datang mendatangi kalian, maka saat itu Nur Muhammad yang qadim, Nur Muhammad yang qadim, yang ternyatakan pada diri Rasulullah Muhammad SAW akan datang hadir menemani dirimu ketika roh itu akan meninggalkan napasnya, dan akan diberikan air minum telaga Al-Kautsar kepada dirimu. Itulah kematian yang husnul khotimah. Barakallahu fikum wa alaikum. Barakallahu fikum wa alaikum. Barakallahu fikum wa alaikum. Cukup sekian apa yang tersampaikan di malam hari ini. Semoga Allah memberkati setiap diri kita di dalam keridhaannya dan dalam keridhaan Rasulullah SAW, dan semoga Allah menetapkan keimanan dan keyakinan di setiap diri kita di dalam keimanan dan keyakinan Nur Rasulullah SAW, dan semoga Allah
mengistiqomahkan keyakinan di dalam diri kita menjadi keyakinan-keyakinan yang hak dan mutlak sampai akhir masa menutup mata, mendapatkan keberkatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan ridha Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tercatat bagi setiap diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang berhak mendapatkan husnul khotimah. Cukup sekian apa yang tersampaikan di malam hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafina wa daratina wa barakatina wa maulana Muhammad.